Ibu yang membunuh satu anak dan melukai dua anak lainnya di Brebes, Jawa Tengah mengaku mendapatkan bisikan gaib saat melakukan aksi sadisnya. Dirinya berdalih jika anaknya tidak dibunuh, maka hidupnya akan sengsara. Satreskrim Polres Brebes, Jawa Tengah telah meminta keterangan 4 saksi terkait ibu kandung yang membunuh satu anak dan melukai dua anak lainnya. Namun pelaku belum bisa diminta keterangannya lantaran masih dirawat di RSUD Dr. Susilo Slawi untuk pemeriksaan kejiwaan. Hasil keterangan saksi, sang ibu kandung mengaku mendapat bisikan gaib untuk membunuh anaknya jika tidak ingin hidup ketiga anaknya sengsara. Ibu berinisial KU ini juga belum ditetapkan menjadi tersangka. Namun jika kondisi kejiwaannya ternyata tidak terganggu, maka KU akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pada saat kita lakukan pemeriksaan, masih belum stabil dan jawabannya selalu ngelantur atau ngacau. Sehingga dari interogasi dan hasil pemeriksaan saksi, pelaku ini seperti mendapat bisikan untuk membunuh anaknya. Karena apabila tidak dibunuh, akan hidupnya susah dan akan dibunuh oleh orang lain. Sementara itu kondisi dua anak KU yang terluka di leher kini kondisinya membaik dan masih dirawat di RSUD Margono Soekarjo Purwokerto. Keduanya kini juga sudah berada di ruang perawatan bangsal. Biaya perawatan keduanya ditanggung pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Pemkab Brebes akan menanggung biaya akomodasi dan pendampingan psikologis pada korban. 20 Maret lalu, warga Duku Sukawera Brebes, Jawa Tengah digemparkan dengan tewasnya AT, bocah perempuan berusia 7 tahun yang dibunuh ibu kandungnya. Tewasnya AT diketahui para tetangga saat mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah pelaku usai salat subuh. Selain mendapati anak kedua pelaku yang sudah tak bernyawa, anak pertama dan ketiga yang mengunci diri di kamar juga ditemukan warga dengan kondisi terluka di dada dan leher. Usai kejadian, KU ibu yang membunuh satu dan menganiaya dua anaknya digelandang ke Polres Brebes. Pelaku sempat menolak turun dari mobil saat tiba karena ketakutan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel pelaku, bantal dan pakaian korban serta pisau cutter yang digunakan pelaku melukai anaknya. Januari lalu, seorang ayah yang tega membakar dua anaknya di Pekanbaru, Riau ditangkap. Pelaku mengaku nekat karena sakit hati dengan sang istri yang selingkuh dengan pria lain. Di rumah yang berada di Komplek Perumahan Bumi Tanggor Lestari, Kecamatan Kulim, Pekanbaru inilah dua anak yang masih remaja dibakar oleh ayah kandungnya. Pelaku yang bernama Agus tega membakar kedua anaknya lantaran sang anak membela ibunya saat pelaku sedang bertengkar, bahkan akan membunuh istrinya. Mobil dan sepeda motor serta barang-barang lainnya ikut terbakar. Akibat kejadian tersebut, dua anak yang masih remaja dirawat di Rumah Sakit PMC Pekanbaru. Salah seorang korban bernama WN harus menjalani perawatan secara intensif karena mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Sedangkan korban bernama GT mengalami luka bakar di bagian kedua tangan. Dia udah merencanakan di tempat kerja tuh, dia udah ngasah-ngasah pisau untuk menghabisi kakak. Cuma mungkin karena anak-anak bela gitu kan, kakak itulah anak yang kena kan, disiramkanlah bensin ke anak, dipercikan mancis, itulah mancis itu mengejar anak kakak lah, apa itu kan, itulah. Usai melakukan aksinya, pelaku berusaha kabur namun berhasil diamankan warga sekitar. Pelaku kemudian langsung diserahkan ke pihak kepolisian sektor Tenayan Pekanbaru. Kepada polisi, Agus mengaku nekat melakukan aksi pembakaran itu karena tersulut emosi istrinya yang suka mengasut-asut anaknya. Selain itu, ia juga dibakar api cemburu karena istrinya selingkuh dengan pria lain. Oh, sering ngasut-asut anaknya, dan saya marah-marah terus kita. Karena saya kerja dari pagi, pulang pagi lagi, jadi untuk keluarga. Mengasut anak masalah apa? Ya apa, melawan sama saya. Istri ini sering cekcok, udah sempat pisah rumah ya Pak ya? Sempat pisah rumah, tapi udah baikan kembali. Istrinya mengaku punya pria idaman lain, tapi dia belum bisa membuktikan. Gitu kira-kira ya, benar ya? Jadi ya.
Atas perbuatannya pelaku terancam dikenakan pasal berlapis tentang perlindungan anak dan pembakaran yang membahayakan orang lain dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara di Medan, Sumatera Utara, pemirsa, seorang ibu tega menganiaya anak tirinya hingga luka lebam di wajah. Pelaku sempat berdalih, korban terjatuh di kamar mandi. Kasus kekerasan terhadap anak itu terbongkar setelah tetangga dan guru membujuk korban untuk bercerita. Sebut saja Bunga. Di usianya yang baru 7 tahun, ia menderita sejumlah luka lebam di wajah. Dengan suara lirih dan terbata-bata, bocah polos ini menceritakan kisah pilu yang diderita kepada guru dan wali murid. Sebuah aksi kekerasan yang tidak pantas dilakukan seorang ibu kepada anaknya. Berbekal cerita korban, polisi menangkap Lisnauli Sitorus, ibu tiri korban. Pelaku diperiksa intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Mapolrestabes Medan. Kasus penganiayaan bocah ini berawal saat korban belajar di rumah. Merasa anak tirinya sulit diajari, pelaku kesal dan menganiaya korban dengan penggaris besi. Kasus penganiayaan anak ini mulai terkuak setelah korban tiba di sekolah. Guru dan wali murid curiga melihat wajah korban penuh lebam. Mereka kemudian menanyai korban. Meski awalnya korban mengaku lukanya akibat jatuh di kamar mandi, namun setelah dibujuk, korban mengaku dianiaya ibu kandung. Jengkel kemudian mengambil penggaris yang terbuat dari besi, dia memukul wajah si anak, kemudian mendorong mukanya, kemudian sampai luka ada di matanya. Kemudian yang bersangkutan karena merasa jengkel, beberapa kali memukul si anak korban ini. Karena ketidaksabarannya dalam mendidik anak, Lisnauli Sitorus kini berhadapan dengan aparat penegak hukum. Dengan barang bukti penggaris besi, Lisna terancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Pemirsa, alasan membunuh anak karena takut sengsara seperti yang dilakukan ibu kandung di Brebes tadi sangat tidak dibenarkan. Anak merupakan titipan Tuhan yang harus dirawat dengan penuh kasih sayang. Percayalah, Tuhan akan melimpahkan rezeki jika kita mau berusaha dan taat pada ajaran serta perintahnya. Cinta ditolak, pemuda rekam gadis pujaan yang sedang mandi. Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya.